Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina nomor 592 sampai dengan 594. Dalam hati Yesus, aku mempelajari bahwa di surga sendiri ada suatu surga yang tak dapat dimasuki hanya oleh jiwa-jiwa terpilih, tidak oleh semua jiwa. Tidak terselamilah kebahagiaan yang membenamkan jiwa. Ya Allahku, seandainya aku dapat melukiskan kebahagiaan ini, meskipun hanya sedikit. Jiwa-jiwa diresapi oleh keilahiannya dan melintas dari cahaya ke cahaya. Suatu terang yang tak berubah, tetapi tidak pernah membosankan, karena selalu baru meskipun tidak berubah. Oh Tritunggal yang kudus, buatlah dirimu dikenal oleh jiwa-jiwa. Oh Yesusku, tidak ada suatu pun yang lebih baik bagi jiwa daripada kerendahan hati. Dalam kerendahan hatilah terletak rahasia kebahagiaan, yakni ketika jiwa mengetahui bahwa dari dirinya sendiri ia hanyalah kepapaan dan kehampaan, dan bahwa apapun juga harta yang ia miliki, semua itu adalah anugerah dari Allah. Ketika suatu jiwa menyadari bahwa segala sesuatu diberikan kepadanya secara cuma-cuma, dan bahwa satu-satunya hal yang ia miliki adalah kepapaannya sendiri. Pada saat itulah ia diteguhkan dalam sembah sujud lestari yang ia lakukan dengan rendah hati di hadapan keagungan Allah. Dan melihat jiwa dalam sikap yang seperti itu, Allah semakin melimpahinya dengan rahmat-Nya. Ketika jiwa terus-menerus membenamkan diri semakin dalam, di dalam jurang kehampaan dan kepapaannya, Allah menggunakan kemahakuasaannya untuk meninggikannya. Kalau ada jiwa yang sungguh-sungguh berbahagia di dunia ini, maka ini hanyalah mungkin kalau jiwa itu sungguh rendah hati. Mula-mula cinta diri akan sangat menderita, tetapi sesudah jiwanya berjuang dengan gigih, Allah akan memberinya banyak terang, dan dengan terang itu ia dapat melihat betapa segala sesuatu itu tak bernilai dan penuh tipu daya. Hanya Allah yang ada di dalam hati. Suatu jiwa yang rendah hati tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi menaruh seluruh harapannya pada Allah. Allah membela jiwa yang rendah hati dan berkenan masuk ke dalam relung hatinya. Dan jiwa itu akan menikmati kebahagiaan yang tiada taranya, yang tidak dapat dipahami oleh seorang pun. Suatu petang, salah seorang suster yang sudah meninggal, yang sebelumnya sudah mengunjungi aku beberapa kali, menampakkan diri kepadaku. Ketika pertama kali aku melihatnya, ia sedang mengalami penderitaan yang berat. Kemudian, secara berangsur-angsur, penderitaan itu berkurang. Kali ini ia bercahaya dengan kebahagiaan, dan ia memberitahukan kepadaku bahwa ia sudah berada di surga. Ia mengatakan kepadaku bahwa Allah telah mencobai rumah kami dengan kesusahan, sebab Mother Jenderal tetap ragu-ragu, tidak percaya akan apa yang kukatakan tentang jiwa ini. Dan kemudian sebagai suatu tanda,
bahwa baru sekarang Ia ada di surga. Allah akan memberkati rumah kami. Kemudian Ia datang lebih dekat kepadaku, memelukku dengan mesra dan berkata, "Aku harus pergi sekarang." Aku memahami betapa eratnya ketiga tahap kehidupan itu saling berkaitan secara erat. Maksudku, kehidupan di bumi, di purgatorium, dan di surga, persekutuan para kudus. Yesus, Engkau andalanku.